Selanjutnya kami persilahkan kepada Al-Mukarram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina wa rasulina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kirami ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Walillahi ma fis samawati wal ard innallaha huwal ghaniyyul hamid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayah, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah fa innakum la taqdiruna qadrah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim, amma ba'd. Masyarul muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah salat maghrib di Masjid Raya Islamic Center Hubbul Waton Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dirahmati Allah. Tiada kata yang paling pantas kita haturkan di awal mula penyampaian pada malam ini, malam Ahad tanggal 4 Mei 2019 Miladiah bertepatan dengan 30 Sya'ban 1440 Hijriah, melainkan 1440 ya, dan bilang 40, melainkan dengan ungkapan rasa terima kasih syukur yang tiada terhingga kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga hingga pada saat ini, hingga pada detik ini para jamaah, kita masih tetap diberi kesehatan, kita tetap diberi sekian banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga. Dan nikmat yang paling besar yang sering kita simak, yang sering kita amati, yang sering kita kaji selama ini, yang menjadi penyempurna, yang menjadi pemberi makna dari semua nikmat yang lain tiada lain adalah nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa kita terima. Ya, kita sebagai manusia pasti berharap yang baik-baik saja, terutama dalam waktu hitungan satu hari kalau tidak hilaf kita akan bertemu dengan Sayyidus Syuhur, yakni Syahrul Ramadan. Mudah-mudahan pada bulan suci Ramadan yang akan datang ini kita mampu menjalaninya dengan maksimal, dengan optimal, dengan memperoleh apa yang kita hajatkan bersama, dan tentunya sesuai dengan tuntutan agama dan tuntunan dari ajaran Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya para jamaah, salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan singkatnya kita semua yang hadir di masjid ini, saudara-saudara kita, keluarga kita, para jamaah dimanapun mereka berada, selama setia dan ajaran Al-Quran, maka kita berharap di hari kiamat kelak kita berhak mendapatkan syafaat. Kalau tidak dari Al-Quranul Karim, maka dari Nabi Muhammad SAW, termasuk juga dari Syahrul Ramadan yang akan kita jelang nantinya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, tadi disampaikan oleh moderator bahwa malam ini kita akan melanjutkan ya masih pembahasan kita terkait dengan persoalan ketuhanan dalam kajian filsafat Islam. Dan konkretnya pada malam ini ya terkait dengan metode atau jalan atau ikhtiar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menyampaikan itu, tadi dalam mukaddimah kami sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam kitab suci Al-Qur'an termasuk dari sekian ayat, dan pernah juga dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa lafaz ya sebutan nama Allah Subhanahu wa taala dari sekian ribu 6.666 ayat Al-Qur'an terdapat 2.697 sebutan nama atau lafaz Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara lafaz Allah tersebut, lafzul jalalah tersebut terdapat dalam surah Luqman ayat 25 sampai 26. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Wahai Muhammad,
Jika datang manusia atau kaum yang bertanya kepadamu, siapakah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi ini? Layakulunallah, tegaskan kepada mereka, hendaknya mereka berkata, Allah pencipta itu semua. Qulil hamdulillah, karena itu katakan pula, alhamdulillah, segala puja puji syukur hanya milik Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Tetapi kebanyakan dari manusia tidak mengetahui itu semua. Para jamaah rahimakumullah, sebelum kami ulas terkait dengan bagaimana metode mengenal Allah dan ayat tersebut, terlebih dahulu izinkan kami menyampaikan ada pendapat dari ilmuwan Eropa yang mungkin sudah tidak asing lagi, yang disebut dengan Auguste Comte. Auguste Comte ini pernah mengatakan bahwa perkembangan pemikiran manusia, ya kemudian kita gabung dengan hingga hari ini, ya ternyata berlangsung beberapa tahap. Yang pertama, ya pada tahap apa yang kita sebut, termasuk kita di Indonesia ini, pada fase atau tahap animisme dinamisme, di mana pada fase ini manusia tidak mengenal Tuhan, manusia tidak mengetahui bagaimana kitab suci. Yang mereka kenal adalah, dan mereka yakini bahwa seluruh benda yang ada di alam ini memiliki power, memiliki kekuatan. Jangankan yang bisa bergerak, yang hidup, hatta maaf, jarum sekalipun dianggap memiliki kekuatan. Ya benar Pak, kekuatan kalau ditusuk kan keluar darah kita. Ya artinya itu kekuatan zohirnya. Tetapi insya Allah juga mungkin pelungguh sami maklum, sampai hari ini pun kayaknya, ya yang sudah mendalami ilmu-ilmu hakikat, ilmu-ilmu di pinggir laut itu kan, nggak tahu ilmu hakikat yang benar apa salah, jarum itu kan bisa dipakai untuk hal-hal yang bahkan tidak baik. Tetapi prinsipnya sederhananya bahwa dalam paham animisme dinamisme ini, ya jadi manusia ya berada pada fase menganggap kekuatan alam ini ada energinya. Tidak hanya yang hidup seperti pepohonan, tetapi benda mati ya seperti mungkin besi kecil, jarum, hatta tali dan sebagainya, atau daun yang jatuh sekalipun bisa memiliki energi, memberikan manfaat ataupun mafsadat kepada yang lain. Dan fase ini kita yakin, ya kita di Indonesia bil khusus, ya mungkin di negara barat hari ini sudah berkurang para jamaah, tapi di Indonesia kayaknya praktek-praktek itu masih digunakan. Nah yang kedua para jamaah rahimakumullah, yakni fase teosentris, ya, fase teosentrisme, di mana pada fase ini ya alam pikiran manusia sudah mulai mengenal Tuhan, mulai mengenal adanya zat pencipta. Walaupun di situ berbeda-beda juga, ada yang dianggap esa, ada yang mungkin punya anak, punya ibu, ada juga politisme, banyak dewa dan sebagainya seperti di Eropa, di Yunani, di Roma, Italia dan sebagainya pada masa itu, yaitulah masa teosentrisme. Dan masa teosentrisme ini umumnya dikenal pada abad pertengahan, termasuk ya mulai dari lahirnya Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini pada fase ini kehidupan manusia tidak lepas dari agama, persoalan agama. Apapun sedikit-sedikit Tuhan. Minta jodoh, ya datang kepada ya Tuhan. Dan kalau dalam Islam kan betul melalui istikharah kan begitu para jamaah nggih. Cuma kalau nggak salah kapan kita lewat di makam Luang Balu atau apa itu? Kok banyak itu ikatan-ikatan itu di ujung pohon itu, di akar-akar beringin itu Pak Haji? Iya. Pernah kita tanya sohibul makom itu yang nanya, ini apa ini Pak, ini yang diikat ini? Ya itu doa Pak, doa yang ditulis. Maksudnya gimana? Macam-macam doanya. Kalau yang datang itu pedagang, minta biar barangnya laris, biar ada dipakai sodakoh ke Islamic Center besok saat Ramadan. Oh alhamdulillah kalau begini kan begitu kira-kira. Nah yang berikutnya gimana? Ada juga itu, sudah umur 40 belum nikah 4 kali. Loh memang berapa kali begitu? Ya mengikuti Rasul katanya kan begitu kira-kira Pak Haji. Jadi ditulis nama calon-calonnya entah mana yang dapat nanti. Ya ada juga yang persaingan jabatan di kantor dan sebagainya. Subhanallah. Ini berarti fase animisme dinamisme masih ini kan? Ya mestinya kan ke Islamic Center gini, sholat di sini, ya jaga masjid ini kan begitu. Nanti malam kan datang Jibril misalnya. Jadi itulah teosentrisme. Nah yang ketiga para jamaah rahimakumullah, masa antroposentrisme. Fase ini kalau boleh kami lihat lebih lanjut, ini fase yang sesungguhnya terjadi di negara maju, negara-negara barat sana seperti Eropa atau Amerika, termasuk Kanada di situ. Apa artinya fase antroposentrisme? Kalau tadi ukuran kebenaran adalah Tuhan, ukuran kebenaran adalah apa yang ada di kitab suci.
Itulah ukuran kebenaran. Tapi pada masa antroposentrisme ini, kebenaran alam ini diatur oleh manusia, manusia. Jadi manusia adalah menjadi raja di alam. Manusia menjadi kekuatan penentu baik buruknya alam ini. Mereka sudah tidak percaya lagi pada Tuhan. Bahkan seperti kata Karl Marx, Tuhan sudah mati. Jadi kita yang mengatur alam ini. Mau negara Eropa maju, kita yang mengaturnya. Coba, ya sederhana, tapi ingat pikiran sekuler para jamaah. Anda berdoa 1000 kali tapi tidak bekerja. Bisa nggak jadi rel kereta api? Bisa nggak jadi pesawat terbang? Bisa nggak jadi kapal perang tempur dengan segala kecanggihan alatnya? Tidak bisa. Ya apa? Nggak usah berdoa. Bagaimana kita mikir manusia? Manusia penentu alam. Akhirnya itulah terjadi sekularisasi. Jadi mereka menganggap manusia adalah penentu dari seluruh kebenaran di alam ini. Terus pertanyaannya, bagaimana kita udah mati? Kalau udah mati ya selesai cerita. Makanya mumpung hidup ini lakukan apa saja, kan begitu. Itu prinsip mereka. Nah kemudian dalam hal ini para jamaah, ini berlangsung sampai hari ini. Sekali lagi mungkin pernah kami sampaikan sekitar 2 minggu lalu. Dan ya bukan berarti kebetulan ini kita cerita karena pernah ke Amerika dan melihat-lihat bagaimana di sana. Untuk anak-anak muda seperti adik-adik yang mungkin masih muda di depan, jadi mereka itu jangan pernah kita bisa jumpai, jangan berharap kita kalau datang ke gereja para jamaah ada anak muda di sana. Kalaupun ada itu kapan? Ya di waktu hari Minggu ketika mereka nikah. Atau bukan nikah, bahasa mereka kawin barangkali ya, get married barangkali semacam itu. Jadi itu ada di gereja. Kalau di luar itu ya mereka mungkin sudah lupa yang namanya tempat ibadah. Yang ada itu bagaimana hari ini saya bisa bekerja maksimal, bagaimana hari ini bisa saya dapat dolar agar saya bisa hidup, agar saya bisa datang ke Lombok, bisa datang ke Gili Trawangan, happy di sana, pulang sudah fresh, sudah seger, ya seperti itu. Jadi Tuhan nomor sekian. Dan wallahu alam bisawab ya, kita tidak tahu ini rahasia Allah juga. Meskipun mereka jarang ke masjid, dan memang bukan masjid tempat ibadah mereka, mungkin ke gereja, ke tempat-tempat ibadah. Kok umumnya dibanding kita di Indonesia, bencana alam tuh jarang datang. Sehingga semakin membenarkan mereka. Tidak pernah terjadi gempa. Memang kita dengarkan atau lihat di TV ada badai tornado. Tapi kan satu dari sekian tahun baru datang. Tidak sesering kita di sini. Kalau di sini kan setiap hujan besar datang, ada banjir di Jakarta, nggak heran. Ada banjir kemarin di Swete, nggak heran kan. Ada berapa Ahad lalu itu hujan kencang sekali sehingga beberapa mobil mogok hari Ahad yang lalu, kebetulan ada kegiatan di Narmada. Tetapi sampai di ujung ampenan itu tidak hujan begitu. Jadi memang alam kita ini padahal kurang apa beragama religiusnya kepada Allah, tetapi kesannya musibah bencana alam ini lebih banyak kita dibanding negara-negara sekuler itu. Tapi ini ujian buat kita. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya para jamaah, yang keempat. Sekarang ini mereka anggap zaman yang disebut dengan post-truth era. Post-truth era. Jadi zaman yang kebenarannya sudah lewat. Jadi kebenarannya sangat subjektif. Siapapun punya konsep kebenaran, sesuai dengan jamaahnya, sesuai kelompoknya, sesuai dengan grup WA-nya. Ya, makanya kalau Anda misalnya diajak grup WA ke kelompok lain, jangan protes di WA orang. Karena kebenaran versi mereka ya versi grup WA-nya dia. Kalau Anda punya konsep kebenaran sendiri di versi jamaahnya Islamic Center, silahkan buat sendiri. Tapi intinya sekali lagi mereka ingin katakan bahwa kebenaran saat ini sangat relatif. Semua orang punya istilah, semua orang punya konsep, semua orang punya pemahaman-pemahaman, definisi-definisi tentang kebenaran masing-masing. Ini semakin parah juga. Ya, bagaimana dan kita di Islam? Alhamdulillah para jamaah rahimakumullah, kita bersyukur sekali lagi di Indonesia ini. Paling tidak hingga tahun 2019 ini mayoritas umat beragama, agama apa paling besar di Indonesia? Agama Islam. Agama Islam paling besar, kita sudah pasti tahu itu. Agama Islam paling besar, dan mudah-mudahan jumlah besar umat Islam ini hingga ratusan tahun ke depan jangan berkurang. Sederhana para jamaah, tumpuan akhir kita sebagai umat beragama, umat Islam khususnya Indonesia ini. Kalau Indonesia ini jumlah ya pemeluk Islamnya semakin berkurang, semakin hilang, kita berharap di mana yang akan lebih banyak? Sebab ya banyak sensus mengatakan kalau dikumpulkan dia semua negara yang mayoritas beragama Islam penduduknya, Indonesia ini paling banyak jumlah penduduk muslimnya dibanding negara Timur Tengah. Termasuk jumlah masjidnya. Ya kan? Termasuk jumlah masjidnya. Mungkin kita tidak sombong kalau dikumpulkan semua masjid di provinsi NTB saja, mungkin lebih banyak jumlahnya dibanding masjid di Arab Saudi, lebih banyak masjid di Madinah,
lebih banyak masjid di Mesir, lebih banyak masjid di Tunisia dan sebagainya. Kita lebih banyak di sini. Nah, karena itu aliran-aliran sekuler seperti ini mari kita jaga bersama, terutama melalui paham ketuhanan semacam ini. Para jamaah hadirin rahimakumullah. Nah, kembali ke persoalan bagaimana jalan kita mengenal Allah. Sebelumnya izinkan yang menyampaikan ada kisah dulu. Kisah kalau pada pertemuan sebelumnya ya terdapat dialog orang ateis dengan Imam Abu Hanifah. Bagaimana hakikat Allah? Hakikat Tuhan yang kau pahami wahai imam? Apakah dia zat cair, dia zat padat, ya, apakah dia dari barang tambang? Kemudian apa jawaban Abu Hanifah? Justru diberikan pertanyaan balik. Pernahkah Anda ya melihat teman Anda yang sekarat? Oh, pernah, kan begitu ya. Terus ketika meninggal dunia, bisa nggak Anda bandingkan ketika sekarat dengan meninggal dunia? Oh, bisa. Ketika masih hidup sekarat ya bergerak pokoknya. Terus ketika meninggal dunia tidak bergerak lagi. Kenapa dia tidak bergerak lagi? Nyawanya sudah hilang. Nah, ini persoalan. Sudah Anda lihat belum nyawa temannya? Apakah dia benda padat, benda cair, atau besi, tembaga, emas, atau apa? Oh, enggak bisa. Nah, ini sederhana. Nyawa manusia saja kita tidak tahu, apalagi nyawa Tuhan, apalagi hakikat Tuhan, kan gitu kata Imam Abu Hanifah. Nah, sekarang para jamaah, ini tentang Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau ini beliau ditanya oleh sahabat beliau, wahai imam, banyak teori tentang adanya Allah. Mungkin imam bisa sampaikan secara sederhana, ya. Jadi bagaimana kita bisa meyakini adanya Allah? Beliau akhirnya apa para jamaah? Menggunakan teori sederhana. Teori apa yang disebut dengan teori pohon murbe namanya. Tapi jujur kami pribadi juga kayak apa sih konkretnya pohon murbe ini? Ini hanya dari buku, dari kitab saja. Pohon murbe. Nah, gimana imam? Maksudnya ditanya oleh sahabatnya pada Imam Syafi'i. Jadi pohon murbe ini Anda lihat, ya. Jadi dia satu bentuknya, akarnya sama, ya, batangnya sama, ditanam di tempat manapun selama dia bisa hidup akan tumbuh, ya, dengan warna, dengan batang, dengan daun, dengan ciri yang identitas yang sama, karakter yang sama. Lah terus bagaimana? Apa kitanya dengan Tuhan? Tetapi ingat, siapa yang makan dia? Bukan siapa, hewan apa yang memakan dia? Ini persoalan. Kalau dimakan oleh ulat sutra, ulatnya kenyang. Dalam proses berikutnya, ulat ini akan melahirkan sutra yang kita pakai. Dipakai oleh para raja-raja, oleh para sultan. Jadi ulat sutra memakan pohon murbe, melahirkan ya kain sutra. Bagaimana kalau dimakan oleh lebah? Kalau dimakan oleh lebah, maka dia melahirkan bukan lagi sutra yang dipakai, tapi minuman madu yang membuat bapak-bapak ini sehat, kuat, bertenaga, ngebang menjadi hebat, indah. Ya, jadi imam besok tarawih menjadi kuat walaupun 2 jam. Ya kan? Ini karena lebah memakan buah atau pohon murbe tadi. Terus bagaimana kalau dimakan oleh kambing dan sapi? Woi, sapinya menjadi gemuk. Idul Adha kita gorok rata semua, kenyang semua makan daging kambing, daging sapi, kan begitu. Tapi jangan banyak-banyak, nanti kolesterol, kan gitu. Terus berikutnya dimakan oleh, ada istilahnya antelope ya, yang dia hewan kecil ini dia akan melahirkan apa namanya, dibuat untuk meracik parfum yang harum. Intinya apa? Pohon murbe yang satu ini tapi dimakan oleh hewan berbeda, ya. Padahal sama makanannya pohon murbe, akan melahirkan produk hasil yang berbeda. Siapa yang menciptakan kehebatan ini? Inilah dalam surah Luqman ayat 25. Ya. Wala in saltahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah qulil hamdulillah. Ini satu contoh pohon murbe saja. Para hadirin rahimakumullah. Ini teori dari Imam Syafi'i terkait dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya konkret para jamaah rahimakumullah, ada 2 jalan atau metode terkait dengan bagaimana kita mengenal atau makrifah pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebelum saya jelaskan, izinkan sekitar 2 menit. Intinya begini. Ternyata di dalam kitab suci Al-Qur'an banyak pakar tafsir, banyak pakar usuluddin mengamati dari semua ayat Al-Quran ini ternyata tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menurut para ahli ilmu kalam, ahli usuluddin, para jamaah. Kalau pelungguh, ada nggak ayat menemukan tentang zatnya Allah? Bahwa di situ definisi tentang Allah ini seperti itu. Kata ahli usuluddin yang telah mendalami itu semua, profesor di bidang itu, tidak ada. Terus bagaimana dengan kitab-kitab samawi yang lainnya? Seperti kitab Taurat,
kemudian kitab Injil, ternyata tidak ada. Berarti kita dibiarkan oleh Allah ya untuk merenung sendiri tentang hasil keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, ini juga menjadi renungan. Jadi kesimpulannya, intinya kita memang tidak akan pernah mampu untuk mengkaji, meneliti, mendefinisikan, merincikan tentang hakikat atau definisi zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa manusia. Bahasa kita terlalu simpel, bahasa kita terlalu sederhana. Ya, kalimat-kalimat kita terlalu sangat kecil untuk mendefinisikan Allah yang maha agung, yang maha kamal, yang maha sempurna, maha jalal, maha tinggi dan sebagainya. Maha akrom di surat Al-Alaq itu, maha paling mulia. Kita tidak akan mampu. Nah sekarang kalau gitu bagaimana? Kita diarahkan menurut petunjuk Al-Quranul Karim untuk mencari jalan melalui at-tafakkur, berfikir, yaitu dibagi dua. Yang pertama adalah berfikir tentang diri manusia itu sendiri. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ini ada yang mengatakan Rasulullah SAW riwayatnya, ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib, tetapi sudah masyhur di mana-mana. Intinya jalan pertama para jamaah, kita tidak usah capek-capek menghabiskan energi untuk berfikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam muqaddimah tadi juga sampun kita sampaikan, ada riwayat hadis mengatakan tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah fa innakum la taqdiruna qadrah. Jadi berfikirlah kalian wahai umat manusia ya tentang ciptaan Allah dan jangan berfikir sekali-kali berfikir tentang zatnya Allah karena kalian tidak akan mampu ya menemukan hakikat yang sebenarnya. Untuk yang pertama jamaah yaitu berfikir tentang inner reflection, berfikir ke dalam diri manusia. Bisa kita tanya diri kita, apa sih hakikat kita sebenarnya? Kok tiba-tiba di tahun ini kita udah berumur 60 tahun? Pernah nggak saya request kepada pencipta alam ini agar saya lahir di Pulau Lombok ini? Bapak saya menjadi ini, ibu saya menjadi ini? Mungkin tidak pernah. Kok tiba-tiba kita lahir ya? Ketika udah berumur sekian kok menjadi pengurus masjid? Ketika berumur sekian kok ketemu jodoh? Kok tiba punya anak? Itu semua menunjukkan bahwa satu sisi kelemahan kita untuk mengetahui hakikat diri kita, saya nggak mampu apalagi hakikatnya Tuhan. Tetapi yang terpenting dari sana adalah harus lahir keyakinan atau keimanan bahwa kita adalah makhluk Allah dan pencipta kita adalah Allah yang maha agung. Ya, dalam hal ini para jamaah rahimakumullah, sebelum kita ke yang kedua dan nanti ada tanya jawab, ada kisah yang kedua untuk memperkuat yang pertama ini juga. Yang kedua ini pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kisah ini ada dalam kitab buku ya yang ditulis dalam bahasa Inggris oleh Muhammad Ibrahim Khan, judulnya Anecdotes from Islam. Pada suatu malam Khalifah Umar bin Khattab berjalan para jamaah ya, ingin melakukan inspeksi. Kalau bahasa sekarang ini kalau presiden turun gunung, turun ke bawah ini melihat rakyatnya, apa namanya kemarin yang terkenal itu istilahnya? Ya, belusukan ya, datang lihat ke kampung, lihat ke RT, RW, ke TPS, ke got-got, itu belusukan ya. Ya, ternyata itu teorinya Umar bin Khattab, rajin beliau belusukan. Suatu malam ketika beliau belusukan, ternyata beliau hinggap. Kok hinggap? Singgah maksud saya, mohon maaf. Karena ingat telepon tadi, mohon maaf ini, biar nggak ngantuk juga. Ya, jadi beliau singgah, tapi sambil ngintip. Cuma ngintip ini bukan tujuannya keburukan. Di rumah maaf seorang janda, bukan mengintip jandanya. Kebetulan, mohon maaf si janda ini punya anak perempuan, yang gadis cantik juga, solehah lagi. Mungkin pernah kita sampaikan apa di masjid ini ya, pada bulan puasa yang lalu. Bukan mengintip wajah fisik mereka, apalagi mohon maaf nauzubillah ya, body sensualnya mereka tidak, tetapi ada percakapan yang menarik dan terdengar sampai keluar. Kata ibunya, "Nak, ibu udah tua, ibu udah miskin nih. Kita ini kan punya sedikit susu yang kita jual besok agar bisa kita ya konsumsi sehari-hari lah, biar kita bisa menyambung hidup. Kan ayahmu udah wafat dalam peperangan membela umat Islam. Maksud ibu gimana? Campurlah susu itu dengan air biar lebih banyak, untungnya besok lebih banyak.
Nah mohon maaf katanya sekarang di NTB juga ini kalau kita kiaskan, ini kan susu ya kasusnya waktu itu. Sekarang madu di NTB ini katanya susah nyari yang asli ya. Kenapa? Banyak campurannya. Ya kalau zaman Khalifah Umar ini campurannya air, kalau susu itu, kalau madu sekarang gula merah katanya. Ya. Jadi kembali ke cerita itu. Jadi terus ibu mau nyuruh saya mencampur ini. Oh enggak boleh bu. Yo harus nak. Kalau enggak gitu uang kita sedikit, enggak bisa kita pakai sehari-hari. Enggak, saya enggak mau bu. Harus nak. Loh emang kenapa nak kamu enggak mau? Kan sering kita diberikan nasihat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Jangan kalian suka menipu pembeli. Jadi suka mencampur susu dengan air. Tapi kan Khalifah Umar tidak tahu nak. Mana ada beliau malam-malam gini, beliau itu tidur enak, itu menjadi khalifah, tidur di kasur-kasur beludru yang beralaskan apa namanya spray sutera. Mana dia tahu kondisi kita rakyatnya. Umar jadi tersentak. Baik bu, seandainya Khalifah Umar tidak tahu masalah ini, tapi ada zat yang maha kuasa yang tahu ya apapun kondisi kita, termasuk perbuatan kita yang tidak baik ini, dialah Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu menyertai manusia ini kemanapun manusia berada. Akhirnya apa para jemaah rahimakumullah? Mendengar kesolehan si wanita tadi, Umar bin Khattab ya dalam waktu singkat melamar, menjadikan si bukan jandanya, anak atau gadis tadi itulah, bukan untuk diri beliau, tetapi untuk putra beliau, dijadikan menantu. Ya, jadi subhanallah, inilah orang yang tauhidnya sudah hebat, yang sudah terpatri asma Allah di dalam kesadaran sanubari terdalamnya. Kemudian para hadirin rahimakumullah, yang kedua terkait dengan metode mengenal Allah ini melalui, kalau tadi adalah inner reflection, berpikir manusia tentang dirinya sendiri, yang kedua adalah outer reflection, yaitu manusia berpikir tentang seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Jadi apa maksudnya? Kita dianjurkan merenung, berpikir. Makanya mohon maaf, di dalam beberapa riwayat ada yang mengatakan at-tafakkur sa'atan khairum min ibadati sanatan. Jadi kita merenung itu katanya satu waktu saja, 1 jam, ada yang mengatakan lebih baik daripada beribadah 1 tahun tapi tanpa perenungan. Makanya beribadah paling baik adalah disertai dengan kesadaran tertinggi, dengan ilmu, itu melahirkan ibadah yang berkualitas. Ya. Para jamaah rahimakumullah, singkatnya demikian terkait dengan 2 pendekatan atau metode mengenal Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya begini, saya tutup ini sebelum kita tanya jawab. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah sekali lagi pernah mengatakan, barang siapa yang terus-menerus ingin mengetahui zatnya Allah, maka dia telah kufur. Sebaliknya, barang siapa yang berusaha memahami ciptaan Allah dan segala sifat-sifat kehebatan kesempurnaan Allah di alam semesta ini, maka dia telah menjadi orang yang bersyukur. Makanya karena itu mari kita sibukkan diri kita ya dengan menghitung nikmat Allah yang ada dalam diri kita. Tapi sebelumnya ini quick count apa real count itu? Ya, nikmat ada dalam diri kita, quick count. Kalau dalam buku kan katanya ribuan nikmat Allah, ini kan quick count di buku. Realnya bagaimana, benar nggak ribuan? Mari kita hitung masing-masing kan. Begitu juga nikmat Allah yang ada di alam semesta ini, sehingga kita bisa hidup hingga hari ini di bawah naungan iman dan Islam. Semoga bermanfaat, dan kalau ada tanya jawab disilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, luar biasa penjelasan bagaimana metode-metode atau mengenal Allah dalam perspektif ilmu filsafat Islam. Kalau memang ada yang ditanyakan, kami persilakan 1 pertanyaan saja atau 1 penanya saja. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Langsung saja Bapak Doktor, kami tertarik dengan hadis yang jadi mukadimah tadi, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi zatillah. Pertanyaannya adalah, apakah hadis ini boleh kita terapkan dalam sholat? Sebagai contoh, misalnya ketika kita bilang Allahu Akbar, kita berpikir zat Allah, misalnya gunung, lautan, planet, dan sebagainya, karena sesuai dengan hadis tadi. Atau mungkin imam membacakan ayat tentang birrul walidain, wala taqul lahuma uffin, misalnya contoh. Kemudian kita teringat ibu bapak kita. Ini kan semua makhluk Allah. Tidak mungkin kita akan memikirkan zat Allah ketika kita
sholat tadi seperti yang dijelaskan Bapak Doktor. Nah, apakah ketika kita memikirkan makhluk-makhluk Allah dalam sholat ini termasuk khusyuk dalam sholat? Karena kadang-kadang pikiran kita keliling sana kemari, tapi yang kita pikirkan adalah makhluk Allah. Nah, apakah termasuk sholat yang khusyuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untung sebulan yang lalu kami pernah menyampaikan uraian hikmah Isra Mi'raj ya. Jadi kalau yang pelungguh tanyakan tentang kata kuncinya kan, satu sisi kita ingin khusyuk dalam sholat, tapi satu sisi kita ingin sholat kita berkualitas. Dan karena ingin berkualitas ya kita pikirkan, kita renungkan ciptaan Allah baik di alam ini maupun di manusia, termasuk ya orang tua kita, mungkin anak kita dan sebagainya. Begini, terkait dengan masalah kehusyuan dalam sholat, ini memang harus kita fokuskan dulu. Jadi yang kami pahami, khusyuk itu artinya apa? Memang banyak yang mengatakan khusyuk, termasuk Imam Hasan Al-Basri, ya, pakar sufi, gurunya Robi Hadawiyah, ya, bahkan beliau ingin menikah Robi Hadawiyah, tapi ditolak oleh Robi Hadawiyah kan. Jadi khusyuk itu sendiri artinya kalau menurut beliau adalah takut kepada Allah, makhafatullah. Jadi makanya kalau Anda ingin khusyuk kepada Allah, tanamkan jiwa takut kita ketika awal sholat. Ya, makanya dulu para sahabat ya, kemudian termasuk Ali bin Abi Thalib, saking takutnya pada Allah dia udah lupa ya di luar itu. Terus panah yang masuk ke badan beliau yang nancap kemudian ingin dicabut, maka minta ketika sholat, karena saat itu dia tidak ingat lagi tentang panah yang nancap, tapi ia konsentrasi kepada Allah. Ada juga yang mengatakan khusyuk itu sendiri artinya kita ada tunduk, kita merasa kecil di mata Allah Subhanahu, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada persoalan satu sisi para jamaah, memang sekali lagi itulah namanya agama ya. Yang kami pahami pengalaman agama kita, walaupun bersamaan kita sholat di sini, satu imam kita, tempat kita sama di tempat mulia ini, tapi pengalaman kita menurut saya sangat bervariasi, terutama terkait dengan penghayatan itu berbeda, setiap orang berbeda. Makanya para ulama-ulama sufi yang ingin takarrub kepada Allah, yang kami tahu selalu ingin kepada Allah agar diberikan hati yang khusyuk, agar selalu dekat kepada Allah. Ya, jadi ini kita juga memohon itu ada pertolongan dari Allah terkait dengan masalah khusyuk. Kemudian bagaimana juga pikiran kita kesana kemari mengawang-awang. Nah itu jangan bahaya nanti. Satu sisi kenapa kami bilang bahaya? Ya kalau kita terlalu mengawang terlalu jauh yang kami pikirkan seperti tadi ya, atau pertanyaan pelungguh itu, misalnya, Allah ini menciptakan alam maha luas, mikirkan planet ini, mikirkan lagi matahari besar. Tiba-tiba saking khusyuknya lupa ruku sujud, ya imam di depan udah salam, kita sendiri yang berdiri kan begitu. Ini saking khusyuknya ini. Atau sebaliknya, saking khusyuknya ini lupa ruku sujud, jamaah udah dehem-dehem di belakang gitu kan, atau lupa bangun kan begitu. Banyak kejadian-kejadian, sampai ada juga saking khusyuknya, mungkin pernah kita cerita tempat ini. Jadi surat Ad-Duha dibaca singkat, dipotong ayatnya tanpa sengaja. Wad-duha wal-laili idza saja dibaca apa? Wad-duha, karena dipikirkan kok alam ini kok ada juga namanya jabat, ada bupati di belakang saya. Jadi wad-duha saja katanya gitu. Ini kelewat khusyuknya ini. Baik, ini sekali lagi kami secara pribadi, satu sisi kami sepakat bahwa ketika kita sholat memang sholat yang berkualitas adalah tentu yang khusyuk. Ya, karena dalam Al-Mu'minun itu ya, orang-orang beriman yang paling beruntung adalah siapa? Orang khusyuk dalam sholatnya. Itu ayat kedua menjelaskan itu. Tetapi khusyuk tersendiri itu butuh proses, butuh usaha, butuh ikhtiar. Ya, satu sisi silahkan mungkin Anda mau merenung silahkan, tetapi jangan terojoh seperti kita kayak kajian khusus ini. Yang tidak kalah penting adalah rasakan kehadiran Allah, berusaha takutlah kepada Allah, berusaha mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Mungkin nanti kita bisa diskusikan pada kesempatan lain persoalan ini. Ada cukup? Ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi kajian kita luar biasa pada malam hari ini. Semoga memotivasi kita untuk semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah rasa keimanan serta ketakwaan kita kepada Ilahi Rabbi Azza wa Jalla. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.